Kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue akan membahas salah satu kabar yang mungkin untuk fans sepak bola Indonesia, untuk penggemar sepak bola Indonesia, terkhususnya fans dari Barcelona maupun Argentina maupun Lionel Messi, karena FA Argentina resmi mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi Indonesia di laga FIFA Matchday tanggal 19 Juni. Ini sudah dikonfirm oleh FA-nya Argentina. Ya memang oleh PSSI belum. Ya belum dikonfirm, belum diumumkan. Ya tinggal tunggu waktu kalau menurut gua. Yang jelas Argentina akan melakukan tour Asia di tanggal 16. Kalau nggak salah mereka akan menghadapi Australia itu di Beijing. Dan tanggal 19-nya itu akan menghadapi Indonesia, katanya sih di Jakarta, tapi kita kan nggak tahu. Kalau nggak salah ada konser juga kan, itu Coldplay kalau atau apa, itu di tanggal segitu juga. Nggak Coldplay masih lama. Kalau nggak salah itu ada apa ya, kalau nggak salah belum tentu di GBK lah pokoknya. Ya, yang jelas Argentina akan main di Indonesia, akan menghadapi Indonesia. Nah, kalau menurut gua ini hal yang sangat positif. Hal yang sangat positif bukan karena Argentinanya Messi akan datang ke Indonesia, itu hal yang luar biasa, tapi bukan hanya itu. Dalam arti kegagalan kita kemarin menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu kan jelas akan mencoreng kita di mata negara-negara FIFA. Apalagi ini kita berbicara tentang juara dunia, juara Piala Dunia 2022 kemarin, Qatar, yaitu adalah Argentina. Peringkat 1, kita itu peringkat 150 something. Ya, jauh sekali. Tapi bagaimana mereka mau datang ke Indonesia, datang ke Asia, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Upaya yang dilakukan oleh mungkin sang sang penglobi atau PSSI dalam hal ini, mungkin Pak Erick Thohir dan kawan-kawan yang melobi melobi FA-nya Argentina untuk bisa menggelar pertandingan FIFA Matchday ini sangat luar biasa. Karena apa? Gue lihat keuntungannya apa? Timnas kita ini belum pernah, kalau menurut gue beberapa tahun terakhir, menghadapi lawan yang begitu kuat. Ya dong, kita sepakat lawannya paling kayak Curaçao kemarin lawan kayak ya Palestina sesekali. Lawan-lawan yang oke, mereka di atas kita, tapi nggak sehebat itu. Nah, ini kita melawan nanti Palestina di 14 Juni kalau nggak salah, kalau bener, dan juga 19 kita lawan Argentina, peringkat 1 loh. Nah, peringkat 1 ini, apa yang harus kita ambil dari laga ini? Bukan hanya ketenaran, bukan hanya kita datang ke situ foto-foto dengan Messi, tapi lebih dari itu, bahwa pemain kita ini harus paham, harus bisa menyerap ilmu yang mereka dapat. Karena Argentina nanti datang, mereka akan bermain lawan kita, ya serap ilmunya, serap bagaimana cara mereka bermain, serap bagaimana cara mereka bertindak di lapangan. Itu penting daripada kita hanya tereuforia dengan datangnya Messi dan bla bla bla. Itu oke, itu bagian dari entertainment, tapi gue tidak bahas dari hal itu. Gue bahas dari hal sportnya, hal sepak bolanya, hal olahraganya, apa yang bisa diambil dari laga persahabatan atau FIFA Matchday ini. Lebih dari itu, kita harus bisa melihat bahwa perbedaan level antara Indonesia dengan Argentina itu seperti apa nanti. Kita bisa melihat itu. Dan ini gue harapkan bisa memupuk kita kan lawan nanti akan lawan negara-negara di Asia, di Piala Asia. Ya dong. Nah, uji coba menghadapi Argentina ini untuk membangun mental pemain. Bahasa kasarnya adalah, bahasa simpelnya adalah, lu sudah pernah menyicipi satu lapangan dengan yang namanya Messi, Di Maria atau Lautaro atau whatever lah, pemain-pemain top dunia. Ya, jadi lu tidak perlu takut lagi ketika lu nanti akan menghadapi lawan-lawan di Asia. Entah siapapun lawan lu, entah Irak, apalagi Vietnam, ataupun Jepang bahkan. Karena lu sudah pernah merasakan bermain di satu lapangan dengan pemain-pemain top Eropa. Bahkan salah satu atau bisa dikatakan pemain terbaik di dunia, Lionel Messi.
Ini harus benar-benar dirasakan oleh pemain. Harus benar-benar diambil. Mental itu benar-benar harus diterapkan. Ya dalam arti, oke, kita melawan Messi nanti seperti apa? Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, supaya apa? Supaya nanti di Piala Asia kita nggak demam panggung lagi. Ketemu misalkan di Jepang, ketemu Tomiyasu, ketemu Kubo, ketemu siapa pemain Jepang itu lah. Banyak lah pemain-pemain Bundesliga. Kamada dan kawan-kawan. Itu nggak kagok lagi, nggak demam panggung lagi. Karena lu sudah pernah melawan tim yang sangat kuat. Ini tergolong tim yang sangat kuat. Ditambah kita lawan Palestina. Palestina kan kita mulai kalau menurut gue seimbang secara kekuatan. Seimbang lah, beda-beda tipis. Nah ini penting untuk PSSI. Ya PSSI selagi mencari lawan jangan cuma ngumpulin poin. Jangan cuma ngumpulin poin lawan tim-tim lemah. Tapi harus sekali lawan tim yang bahkan bukan di atas tapi sangat di atas. Seperti Argentina ini. Keuntungannya secara ekonomi pasti ada. Secara bisnis, secara pariwisata jelas ada. Tapi gue tidak akan bahas itu. Yang gue bahas murni dari sepak bolanya. Apa yang harus kita ambil yaitu bagaimana ilmu yang kita dapat. Kita lihat nanti perbedaan kualitas permainan. Mungkin Argentina tidak bermain sepenuh hati, mungkin aja. Atau tidak bermain serius 100%, bisa-bisa aja. Tapi mereka tidak bermain 100% pun, itu feeling gue masih lebih baik secara kualitas permainan dari kita. Nah, gue pengen lihat nanti timnas kita menghadapi Argentina. Jangan kita bahas skor. Jangan kita bahas menang kalah. Menang kalah itu, kita nggak ngerti sepak bola aja. Indonesia dan Argentina, kita akan pegang Argentina, betul? Jangan bahas menang kalah. Ya menang kalah bagi gue, kalau kita bisa menahan imbang Argentina bahkan menang itu kan mimpi. Ya kan boleh-boleh aja kita bermimpi. Tapi kalau kita realistis, kita minimal kalah tipis aja itu udah luar biasa lawan Argentina, betul nggak? Nah, gue pengen lihat timnas kita nanti sengotot apa menghadapi Argentina. Minimal kita nggak mempermalukan diri kita sendiri. Karena kalau misalkan kita memberikan perlawanan lawan Argentina, Argentina kesulitan menang lawan kita, negara-negara lain akan lihat. Negara-negara lain akan lihat, bahkan FA-nya Argentina akan lihat bahwa Indonesia ini punya sesuatu yang bisa dipertontonkan atau bisa bersaing di dunia. Sesuatu yang bisa dibuat bersaing di dunia. Mereka punya skill, mereka punya kemampuan, mereka punya kualitas permainan yang layak diberikan kesempatan, layak berada di misalkan Piala Dunia nanti, misalkan. Sehingga nantinya kita nggak perlu susah payah untuk misalkan kita mau uji coba lawan tim A, tim B, negara A, negara Brazil, negara Jerman, negara Italia, negara Inggris. Kita nggak perlu susah payah untuk mohon-mohon, lu siapa Indonesia, kata FA mereka. Tapi ketika kita bisa memberikan kerepotan kepada peringkat 1 sekarang FIFA, maka mereka dengan sendirinya akan bilang, oh ini Indonesia yang pernah membuat Argentina kerepotan. Atau bahkan misalkan mencuri poin atau apa, kita nggak tahu, mencuri gol atau mencuri seri atau menang itu akan lebih disorot lagi. Sehingga nama kita yang sebelumnya itu hancur lebur karena sebelumnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu perlahan-lahan bisa dipulihkan lagi. Ya, dan semoga ini bisa menjadi bagian dari progres timnas kita. Semoga sepak bola kita, bukan hanya timnas, tapi sepak bola kita bisa maju ke depannya. Lebih maju lagi dan bisa bersaing bukan hanya di Asia tapi di dunia. Oke, segitu dulu video kali ini. Salam sepak bola.